pemirsa. Selamat pagi Anggun. Selamat pagi Uki. Dan juga pastinya selamat pagi pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dalam program TVR 09 bersama dengan saya Suki Abdul dan juga rekan saya. Tentunya pemirsa bersama saya Anggun Oktarini, dan dalam 30 menit ke depan pemirsa kami akan sajikan kepada Anda sejumlah berita nasional khususnya dari sudut pandang DPR RI sebagai referensi Anda dalam memahami dinamika politik, ekonomi, sosial, dan budaya yang ada di Indonesia. Ya pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 09 selengkapnya. Bisa kita awali berita pagi ini dari Wakil Ketua DPR RI Rahmat Gobel yang menilai perlu ada solusi tepat untuk mencegah dampak dari kemerosotan ekonomi akibat krisis pangan dunia kepada para nelayan dan juga petani sebagai produsen pangan di Indonesia. Saat dunia sedang mengalami krisis pangan, perang, dan resesi ekonomi yang diwaspadai seluruh negara, termasuk Indonesia, DPR RI bersama pemerintah bersinergi mencegah krisis pangan di tanah air dengan meninjau dan terjun ke lapangan secara langsung, bertemu dengan pelaku ekonomi untuk mengetahui hal yang sebenarnya terjadi. Ditemui saat mengunjungi nelayan dalam Festival Ikan Tuna di lapangan Ipot Tapa, Gorontalo, Wakil Ketua DPR RI Rahmat Gobel mengatakan aspirasi para nelayan akan menjadi bahan diskusi di DPR RI. Menurutnya, perlu solusi tepat untuk mencegah dampak kemerosotan ekonomi akibat krisis pangan dunia kepada para nelayan dan petani sebagai produsen pangan di Indonesia. Ia menekankan produktivitas terhadap bahan pokok masyarakat harus mempunyai hasil yang baik dan memenuhi kebutuhan masyarakat agar ketahanan pangan di Indonesia terus terjaga. Dalam menghadapi krisis pangan dunia, ya, kita kan harus banyak berdialog sama mereka secara langsung. Tidak hanya di Gorontalo tapi di daerah lain. Untuk kita bisa mencari solusi atau membuat satu konsep bagaimana kita dalam mewujudkan ketahanan pangan kita, membahas dan menyelesaikan persoalan yang dihadapi oleh para nelayan maupun para petani semuanya. Karena jangan sampai maksud tujuan kita baik, malah jadi ada hambatan yang membuat produktivitas kita tidak meningkat dan kualitasnya yang dihasilkan juga tidak lebih baik. Gobel menambahkan dampak kenaikan BBM akan sangat terasa bagi nelayan dan petani karena kebutuhan bahan bakar untuk menangkap ikan. Untuk menindaklanjuti hal tersebut, pihaknya akan segera mengevaluasi bersama komisi dan kementerian terkait. Dari Gorontalo, Yoga TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, untuk mengantisipasi dampak kenaikan BBM bersubsidi, DPR RI mendesak pemerintah memperbaiki data penerima bantuan sosial tersebut, sehingga program kompensasi BBM bisa tepat sasaran dan tepat guna. Untuk mengantisipasi dampak kenaikan BBM bersubsidi, menekan laju inflasi agar tidak menimbulkan kemiskinan baru, DPR RI mendesak pemerintah memperbaiki data penerima bantuan sosial, sehingga program kompensasi BBM bisa tepat sasaran dan tepat guna. Ditemui usai sidang paripurna baru-baru ini, Wakil Ketua Badan Anggaran DPR RI, Sarif Abdullah Al-Qadri menilai, kenaikan BBM merupakan upaya untuk menyehatkan APBN, namun di sisi lain akan meningkatkan laju inflasi. Bagaimana pengawasan terhadap BBM yang bersubsidi itu bisa betul-betul dimanfaatkan dan dirasakan dan digunakan oleh masyarakat yang betul-betul yang berhak untuk mendapatkan itu. Yang kedua berkaitan dengan juga BLT yang juga kita harapkan di mana bantuan itu betul-betul kepada sasarannya, kepada masyarakat yang betul terdampak terhadap akibat ini. Tentu beberapa hal ini kita sebagai anggota DPR ya kita akan mengawasi. Sementara itu, anggota Komisi 11 DPR RI Ahmad Najib Kodratullah menegaskan, masih banyak masyarakat miskin yang tidak masuk dalam daftar. Pemerintah harus menerapkan Single Identity System atau data tunggal masyarakat demi efektivitas penyaluran BLT. Ya jelas tadi jangan sampai kemudian penerima ini bukan orang yang tepat sasaran. Nah, ini selalu bermasalah setiap tahun tentang data. Ya, saya minta perbaiki data karena yang lama juga masih semrawut. Mudah-mudahan ini di program BLT yang baru ini sudah juga update data yang lebih baik melalui Kemensos. Gitu. Hilman Hidayat dan Rifki TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, Badan Akuntabilitas Keuangan Negara atau BAKN DPR RI ini meminta pemerintah segera tuntaskan persoalan rokok ilegal. Dan tentunya informasi lengkapnya sesaat lagi pemirsa. Untuk itu tetaplah bersama kami di TVR 09.
tugas dan fungsi DPR RI sangat penting bagi negeri ini sebagai pengemban amanat rakyat. Namun tidak banyak yang tahu apa saja fungsi dan tugas dari DPR. DPR mempunyai 3 fungsi pokok, yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan. Ketiga fungsi tersebut harus dilaksanakan dalam kerangka fungsi representasi yang mengedepankan kepentingan rakyat berdasarkan aspirasi masyarakat dan untuk kesejahteraan rakyat. Dari fungsi legislasi, DPR RI mempunyai tugas dan wewenang untuk menyusun dan menetapkan program legislasi nasional bersama dengan pemerintah, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang dari DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Sementara, fungsi anggaran membahas dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan Presiden, memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama, menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK, memberikan persetujuan terhadap pemindah-tanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Dan fungsi pengawasan, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, APBN, dan kebijakan pemerintah, membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD terkait pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama. Terima kasih. Video ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemerintahan Parlemen, Sekretariat Jenderal, dan Badan Keahlian DPR RI. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami di TVR 09. Ya pemirsa, ini Badan Akuntabilitas Keuangan Negara atau BAKN DPR RI mendorong penuh kawasan industri hasil tembakau segera direalisasikan di seluruh wilayah Jawa Timur. Ini untuk menekan peredaran rokok ilegal. Badan Akuntabilitas Keuangan Negara atau BAKN DPR RI mendorong penuh kawasan industri hasil tembakau atau KIHT segera direalisasikan di seluruh wilayah Jawa Timur untuk menekan peredaran rokok ilegal. Hal tersebut dikatakan anggota BAKN DPR RI Muhammad Misbakun saat kunjungan spesifik ke pengawasan dan pelayanan Bea dan Cukai tipe Madya Pabean di Tanjung Perak, Jawa Timur. Misbakun menegaskan konsep KIHT harus segera dilaksanakan untuk mengoptimalkan penggunaan dana bagi hasil dari cukai hasil tembakau atau DBHCHT. Kawasan industri hasil tembakaunya yang merupakan program pemerintah untuk menekan rokok ilegal ini baru berjalan di Madura. Belum daerah-daerah yang lain. Dan ini butuh dorongan, butuh dukungan, dan butuh inisiatif dari Bea Cukai dan pemerintah daerah untuk saling berkolaborasi dalam rangka menekan rokok ilegal itu. Maka KIHT sebagai sebuah konsepsi untuk mendorong industri kecilnya itu hidup dan kemudian beroperasi dan menjalankan regulasi tentang pungutan cukai ya harus segera diwujudkan. Maka untuk menekan rokok ilegal itu maka KIHT adalah salah satu pilihan yang harus segera didorong untuk direalisasikan. Misbakun menambahkan, sebagai produsen tembakau dan penerima dana bagi hasil cukai tembakau yang terbesar di Indonesia, yakni 2 triliun rupiah, Provinsi Jawa Timur menjadi provinsi yang penting bagi arus penerimaan cukai tembakau di Indonesia. Dari Jawa Timur, Dwi Ayu, TVR Parlemen melaporkan. Meski belum menerima draft rancangan Undang-Undang Sisdiknas, secara resmi Komisi 10 DPR RI mendorong keterlibatan publik secara luas dalam penyusunan dan pembahasan rancangan undang-undang tersebut untuk mendorong peningkatan kualitas pendidikan dan kesejahteraan guru di Indonesia. Pemerintah disebut-sebut telah mengajukan rancangan undang-undang Sisdiknas untuk masuk dalam prolegnas prioritas. Meski belum menerima draft rancangan undang-undang Sisdiknas secara resmi,
Komisi 10 DPR RI mendorong keterlibatan publik secara luas dalam penyusunan dan pembahasan rancangan undang-undang tersebut. Ketua Komisi 10 DPR RI Saiful Huda menilai masih minimnya partisipasi publik, khususnya stakeholder pendidikan dalam perancangan draft rancangan undang-undang Sisdiknas, salah satunya menyikapi masalah tunjangan guru. Jadi pada level prosedur dipersoalkan. Jadi tidak terbenderang lah kira-kira gitu. Minim partisipasi publik. Nah, saya tidak tahu persis kalau mau dimunculkan pertanyaan kan begini, kenapa pemerintah kok tidak melibatkan partisipasi maksimal terhadap publik stakeholder pendidikan? Ada apa gitu. Sementara itu, Ketua Litbang PGRI Sumardiansyah mengaku kecewa atas hilangnya pasal yang mengatur tunjangan profesi guru dalam rancangan Undang-Undang Sisdiknas. Hal itu akan berpotensi menurunkan kualitas dan kesejahteraan guru. Dilibatkan kok, iya dilibatkan, tapi dilibatkan seberapa persen, dilibatkan seberapa dominan di dalamnya. Kalau hanya FGD 5 menit, rasanya itu dilibatkan tapi dilibatkan hanya sekedar formalitas. Lalu kami juga tidak dilibatkan ketika pasal-pasal itu dikaji dari satu poin ke poin yang lain, membuat sebuah konstruksi dan sebagainya. Hilman dan Rifki, TVR Parlemen melaporkan. Besok kita ke informasi selanjutnya. Ini pasca terjadinya kecelakaan maut di wilayah Bekasi yang menelan 11 korban jiwa, Komisi 5 DPR RI mendorong Kementerian Perhubungan untuk meningkatkan pengawasan terhadap truk dengan muatan berlebih yang melintas di jalan raya. Pasca terjadinya truk kelebihan muatan menabrak tiang BTS di Bekasi dan mengakibatkan tewasnya belasan anak SD, anggota Komisi 5 DPR RI mendorong Kementerian Perhubungan melakukan penertiban di jalan umum terhadap truk dan angkutan barang yang kelebihan muatan. Sudewo menilai kebijakan Zero ODOL harus benar-benar mempertimbangkan segala aspek, terutama pasca kenaikan harga BBM yang akan berdampak pada semakin tingginya biaya logistik. Untuk penertiban truk kelebihan muatan, pemerintah bisa melakukan pengawasan dan penindakan secara tegas di titik jembatan timbang. Jadi kalau memang pemerintah mau melakukan penertiban terhadap odol, tidak usah tanggung-tanggung. Ya, semuanya. Yang paling efektif memang memperlakukan jembatan timbang itu. Nah, dan apabila ditemukan memang betul odol, ya harus ditertibkan, diberi sanksi secara tegas. Sementara anggota Komisi 5 DPR RI Sada Restuwati mendesak pemerintah mulai melakukan penertiban truk ODOL dengan mengecek hasil uji kir secara berkala. Hal ini untuk memastikan kendaraan layak secara teknis dan memenuhi standarisasi digunakan di jalan raya. Maka yang dilakukan harus ada penertiban dan penerapan atau pemberlakuan undang-undang ini secara benar. Ya. Undang-undangnya ada, tetapi ketika ini tidak diimplementasikan kan ya sayang, undang-undang ada. Vinita dan Arif, TVR Parlemen melaporkan. Ya pemirsa, ini lonjakan harga bahan bakar minyak atau BBM dipastikan akan mendorong inflasi. Berbagai sektor tentunya akan merasakan nih dampaknya secara langsung dari kenaikan harga BBM. Dan pemirsa, informasi selengkapnya akan kita bahas setelah jeda berikut ini. Virus corona menjadi perbincangan dunia. Beberapa negara sudah terjangkit.
Ribuan orang di Indonesia terkena virus ini. Kita perlu antisipasi dengan melakukan hal berikut. Cuci tangan dengan sabun dan antiseptik. Gunakan masker atau penutup mulut saat bersin dan batuk. Masak telur dan daging hingga matang. Hindari kontak dengan hewan. Tidak saling berjabat tangan. Tidak berinteraksi dengan penderita. Jika memiliki demam tinggi, batuk, pilek, gangguan pernafasan, sakit tenggorokan, dan letih lesu, segera periksakan ke dokter. Waspada virus corona, cegah penyakit sejak dini. Dipersembahkan oleh TVR Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, Sekjen dan DK DPR RI. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan TVR 09. Pemirsa, kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM memiliki dampak universal untuk semua sektor dan skala usaha. Di sini selain memicu peningkatan inflasi, efeknya juga akan terasa pada naiknya harga bahan pangan dan jasa. Dan juga pemirsa, untuk itu DPR menilai perlu adanya upaya khusus dari pemerintah dalam mengatasi dampak kenaikan BBM bersubsidi ini agar tidak menambah berat hajat hidup rakyat Indonesia. Berikut ini laporan mendalam yang telah dirangkum oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen. Kenaikan harga BBM bersubsidi akan memicu peningkatan inflasi serta kenaikan harga bahan pangan dan jasa. Anggota Komisi 6 DPR RI, Rieke Diah Pitaloka, mempertanyakan data produksi BBM serta data penerima subsidi BBM yang dinilai tidak transparan. Rieke menilai sebelum data tersebut diberikan, Komisi 6 akan sulit menghitung apakah kenaikan ini dinilai pantas atau tidak. Saya juga meminta agar ada data rincian penerima subsidi, khususnya subsidi BBM, termasuk prosedur, mekanisme, indikator, variabel pendataannya itu seperti apa. Dan juga yang penting adalah tunggakan negara terhadap Pertamina dan PLN. Namun sampai hari ini data itu tidak ada, kami belum menerima. Sehingga kami tidak bisa menghitung sebenarnya ini pantas naik atau sebenarnya bisa stabil atau bisa turun, dari mana datanya. Anggota Komisi 11 DPR RI, Ahmad Hafiz Thohir menyatakan, seharusnya harga BBM bersubsidi tidak mengalami kenaikan karena 50% minyak yang beredar secara nasional merupakan hasil produksi dalam negeri. Subsidi tidak sebesar yang disampaikan oleh Menteri Keuangan, 502 triliun. Dan sebetulnya 520 triliun itu kalau kita bedah lagi itu hanya 240 triliun untuk subsidi BBM dan 260 triliun untuk membayar hutang pemerintah kepada PLN dan Pertamina. Bukan nilai subsidi yang berjalan di tahun ini. Dan kalau Pertalite sama solar kita tidak naikkan, pemerintah hanya butuh menambah 11 triliun saja. Ketika pemerintah tidak mau menambah anggaran 11 triliun, maka perekonomian kita akan stuck di situ karena semua harga akan naik. Wakil Ketua Badan Anggaran DPR RI, Sarif Abdullah Al-Qadri menilai kenaikan BBM merupakan upaya untuk menyehatkan APBN. Namun di sisi lain, efek sampingnya akan meningkatkan laju inflasi. Bagaimana pengawasan terhadap BBM yang bersubsidi itu bisa betul-betul dimanfaatkan dan dirasakan dan digunakan oleh masyarakat yang betul-betul yang berhak untuk mendapatkan itu. Yang kedua berkaitan dengan juga BLT yang juga kita harapkan di mana bantuan itu betul-betul kepada sasarannya. Sementara itu, anggota Komisi 11 DPR RI, Ahmad Najib Kodratullah, menyoroti data penerima bantuan sosial yang masih belum diperbaharui. Karena masih banyak masyarakat miskin yang tidak masuk dalam daftar. Ya jelas tadi jangan sampai kemudian penerima ini bukan orang yang tepat sasaran. Nah, ini selalu bermasalah setiap tahun terkait data. Ya,
saya minta perbaiki data karena yang lama juga masih semrawut. Anggota Komisi 6 DPR RI, Mufti Aimah Nurul Anam, mengusulkan pemberian bantuan kepada UMKM untuk menstabilkan pendapatan karena bahan baku yang dibutuhkan kini menjadi mahal. Belum ada dari paparannya tadi soal antisipasi terhadap dampak BBM ini terhadap perekonomian dari teman-teman UMKM kita, pelaku UMKM kita gitu. Kami ingin pastikan ada anggaran yang untuk memberikan bantuan kepada mereka karena hari ini kita tahu bahwa teman-teman UMKM kita terdampak dari kenaikan harga BBM ini yang sangat signifikan begitu. Anggota Komisi 6 DPR RI, Hilmi menambahkan, Kementerian Koperasi dan UMKM harus memperhitungkan masa depan UMKM akibat dampak kenaikan harga BBM. Harusnya ini ada bantuan, karena apa? Industri UMKM ini kan industri yang mikro ini yang sangat kecil dan ini yang akan sangat berpengaruh. Karena apa? Karena bahan baku yang dibutuhkan oleh UMKM mikro ini pasti akan banyak kenaikan. DPR RI berkomitmen dampak dari kenaikan harga BBM ini akan menjadi perhatian serius. Melalui fungsi pengawasan dan komisi terkait, DPR RI akan menyampaikan aspirasi masyarakat kepada pemerintah terkait dampak kenaikan harga BBM. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan. Ya, pemirsa, ini selain wisata alam, kuliner, dan juga sejarahnya, Sumatera Barat juga memiliki destinasi wisata religi yang juga tidak kalah menarik nih pemirsa. Dan kalau misalnya kita rasa ini ingin sekali menemukan tempat-tempat baru, ini pasti pemirsa juga penasaran. Akan kami jawab tentunya sesaat lagi, dan tetaplah bersama kami di TVR 09. Ya, kembali lagi di TVR 09. Sumatera Barat memiliki masjid unik bernama Masjid Terapung Samudra Ilahi. Tidak hanya digunakan sebagai tempat ibadah, dan di sini masjid ini juga dijadikan sebagai tempat wisata religi. Ya, pemirsa, ini sejak diresmikan pada bulan Februari 2021 lalu nih, Masjid Terapung Samudra Ilahi ini tidak pernah sepi dari para pengunjung. Ditambah dengan pemandangan yang sangat indah, ini karena langsung menghadap ke wilayah lepas pantai Ninggun. Nah, tentunya pemirsa sudah penasaran kan? Dan berikut ini liputannya dalam segmen Intips, Informasi dan Tips.
Masjid merupakan tempat ternyaman untuk menunaikan ibadah sholat. Perasaan itu pun akan semakin terasa kondusif manakala bangunan ibadah tersebut tidak hanya strategis tapi juga estetik. Masjid Samudra Ilahi merupakan masjid yang memiliki keunikan tersendiri, yaitu lokasinya yang terapung di pesisir pantai atau lebih tepatnya terletak di lokasi wisata Pantai Carocok Painan, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat. Masjid ini resmi dibuka pada 8 Februari 2021 lalu. Sejak peresmian, keberadaan masjid ini langsung menjadi viral dan menjadi ikon wisata baru di Sumatera Barat. Selain sebagai rumah ibadah bagi masyarakat dan pengunjung pantai, Masjid Terapung Samudra Ilahi juga memiliki fungsi lain, yaitu sebagai pusat informasi kebudayaan dan pengembangan Islam, serta menjadi destinasi wisata religi yang populer di Kabupaten Pesisir Selatan. Karena begitu banyak kelebihan dari masjid ini, tidak heran jika begitu banyak masyarakat yang tertarik untuk mengunjunginya. Para pengunjung tidak hanya berasal dari Sumatera Barat, namun juga datang dari berbagai pelosok daerah di Indonesia. Rumah ibadah yang indah ini berdiri di atas lahan seluas 1.795 meter persegi dan telah menelan biaya sebesar 27 miliar rupiah. Selain memiliki kubah emas berkilau yang sangat indah, Masjid Samudra Ilahi juga memiliki fasilitas lain di dalamnya. Di antaranya tempat sholat yang mampu menampung 300 jamaah, selasar, dan 2 menara masjid setinggi 32 meter. Uniknya lagi, jika ingin memasuki area masjid, pengunjung harus melewati jembatan penghubung antara daratan dengan pintu masjid. Yang berbeda dari jembatan penghubung ini, ternyata juga bisa jadi spot selfie yang keren loh. Spot selfie kece lainnya terdapat di halaman masjid yang cukup luas dan langsung berhadapan dengan indahnya lautan. Keren kan? Masjid Samudra Ilahi tidak hanya menyuguhkan eksotisme bangunan, namun juga menawarkan keindahan pemandangan alam sekitar. Saat azan berkumandang, para pengunjung dapat langsung segera masuk ke masjid untuk menunaikan ibadah sholat. Berkaitan dengan Samudra Ilahi, ternyata memiliki makna yang sangat mendalam, yang merupakan suatu doa dan harapan, yaitu orang banyak yang tenggelam di dunia karena tidak menghidupkan rasa di dalam dirinya. Maka sebaiknya tenggelamlah di Samudra Ilahi sebelum tenggelam di dunia. Saat mengunjungi Masjid Terapung, semua pengunjung juga dapat berkunjung ke Pantai Carocok yang berada satu lokasi dengan masjid ini. Destinasi wisata ini menawarkan pemandangan pantai yang indah dan cantiknya deburan ombak. Selain itu di Pantai Carocok, pemirsa juga dapat melakukan wisata air dan bermain berbagai wahana seperti ATV yang bisa dikendarai di sekitar pantai. Demikian ulasan tentang Masjid Terapung Samudra Ilahi. Semoga dapat menjadi referensi wisata religi bagi pemirsa yang berkunjung ke Sumatera Barat. Pemirsa TVR Parlemen, ini demikian TVR 09 edisi pagi hari ini. Kami ingatkan untuk tetap waspada pada persebaran virus COVID-19 dan juga tetap patuhi protokol kesehatan. Segenap kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih telah menyaksikan TVR 09 pagi hari ini. Saya Anggun Oktarini dan tentunya dengan rekan saya. Dan saya Subki Abdul. Sampai bertemu kembali di TVR 09 pekan depan. TVR Parlemen, Referensi Indonesia.